Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapali Djoko Damono dalam karyanya Aku Ingin 1989. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan saya Syarifah Ikramah dengan NIM P1024028 dari kelas 2 PPIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi sastra, karakteristik periodisasi sastra di era 1971 sampai 1998. Kira-kira apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita lihat cekidot. Karakteristik sastra di era 71 sampai 98 atau yang dikenal dengan angkatan beling, puisi beling. Sesuai dengan namanya, beling dalam bahasa Jawa berarti tidak taat aturan, berani, dan juga bentuk protes. Nah, tidak jauh-jauh dari makna bahasa Jawa tersebut, beling dalam puisi juga bersifat demikian. Beling ini lahir dari banyaknya peminat sastra di era tersebut yang kemudian menghasilkan banyak sekali karya sastra, tetapi sangat minim media kreativitas, dan media kreativitas yang sangat eksis dan satu-satunya di era tersebut adalah majalah Horizon yang dipimpin oleh H.B. Jassin. Nah, kemudian muncullah persaingan sastra, persaingan karya sastra untuk tampil di majalah ini. Persaingan tersebut yang kemudian melahirkan puisi beling. Puisi beling ini digunakan untuk memprotes kemapanan dari majalah Horizon dan juga kemapanan dari penyair-penyair yang tampil di majalah Horizon. Kemudian pada masa ini, majalah dan surat kabar menjadi dua media yang sangat penting dalam perkembangan sastra di era Indonesia, di mana pada masa ini ditandai dengan munculnya atau terbitnya kembali surat-surat kabar yang dahulunya di era Orde Lama dibredel atau diberhentikan paksa. Nah, para penyair yang tidak terbit karyanya atau tidak tampil dalam majalah Horizon ini kemudian menerbitkan karya mereka pada media-media publik. Nah, karena di media publik ini, maka karya sastra yang timbul adalah karya sastra yang isinya mengungkap peristiwa-peristiwa aktual atau sesuai dengan selera masyarakat, sehingga karya tersebut dinamakan karya populer. Eksperimentasi puisi lahir dari puisi beling, di mana puisi beling tersebut tadinya adalah ruangan dalam rubrik sastra dalam majalah Aktuil yang diasuh oleh Remi Silato. Remi Silato ini merupakan tokoh dari puisi beling, tokoh yang aktif untuk menulis banyak puisi beling di era tersebut. Sesuai dengan karakteristiknya, puisi beling yang berani, puisi beling juga mengkritiki kebobrokan dan ketimpangan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ruang lain di periodisasi sastra era 1971 sampai 1998 ini, selain puisi beling dan eksperimentasi puisi, muncul juga yang namanya gerakan feminisme yang dibalut dalam ruang sastra, di mana di era ini banyak sekali majalah-majalah sastra perempuan yang terbit, kemudian melahirkan pengarang-pengarang perempuan Indonesia. Salah satu pengarang perempuan Indonesia yang terkenal adalah N.H. Dini dengan beberapa karyanya yang berupa cerpen, novel, dan juga memoir. Beberapa karyanya diantaranya adalah Laparka, kemudian Namaku Hiroko. Nah, melimpahnya peminat karya sastra di era ini kemudian mendorong beberapa kampus, beberapa universitas melahirkan jurusan sastra yang ditujukan untuk menciptakan kritikus-kritikus sastra yang andal. Kemudian di era ini muncul juga pengadilan puisi yang diselenggarakan di Universitas Parahyang Bandung, di mana pengadilan puisi ini sebagai bentuk pemberontakan terhadap H.B. Jassin dan penyair yang mapan. Kemudian pengadilan puisi ini ditanggapi oleh H.B. Jassin sebagai sikap yang kekanak-kanakan, dengan kemudian beliau memberikan argumen-argumen yang membela penyair-penyair mapan. Penyair mapan tersebut adalah mereka yang sampai sekarang karyanya masih sangat digandrungi oleh generasi muda maupun generasi tua, seperti Djoko Damono dengan karyanya Aku Ingin dan Hujan di Bulan Juni. Kemudian ada Westlendra dan juga Sutarjika Zumbari yang sampai sekarang karyanya masih sering digunakan oleh para penggiat teatrikal untuk melakukan dramatisasi puisi, yaitu puisi Tanah Air Mata.